Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi, perwakilan dari kelompok 2 yang akan membacakan PowerPoint untuk tugas pendidikan agama Islam dengan judul Implementasi 5 Pilar Rukun Islam sebagai pembentuk kepribadian Muslim. Kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Anggi Juliawati, yang kedua Karina Anggraini, yang ketiga Rini Wulandari, yang keempat Septiana Putri Arafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri Arafi. Saya akan memaparkan tentang pengertian rukun Islam dan peran dan fungsi rukun Islam dalam pembentukan kepribadian Muslim. Rukun Islam merupakan landasan atau fondasi bagi umat Islam yang harus selalu diamalkan agar imannya senantiasa terjaga selama kehidupannya dalam pelaksanaan hukum Islam. Rukun Islam sendiri diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang bentuk fisik dan diyakini dapat menjadi pelantara untuk masuk ke surga nantinya. Bagi umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk memahami serta melaksanakan beberapa di antaranya dengan syarat dan ketentuan. Dalam pelaksanaan rukun Islam ada syarat tertentu yang dapat menentukan apakah seseorang wajib melakukan atau menjadi sunnah. Ada 7 jenis kepribadian Muslim. Yang pertama, personality atau yang lebih kita kenal dengan kepribadian, dan yang kedua, karakter. Ketiga, disposition atau watak. Yang keempat, temperamen, dan yang kelima, traits atau sifat. Dan yang keenam, tipe atribut atau ciri. Dan yang terakhir, habit atau kebiasaan. Syahadat sebagai latihan lisan pembentukan kepribadian Muslim. Pada latihan lisan, dengan cara mulut menyebut dan menyuarakan kata-kata atau kalimat tertentu, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia atau Jawa, termasuk doa, akan menciptakan autosugesti bagi seseorang yang melakukan hal-hal tertentu sebagaimana yang diucapkan. Perkenalkan, nama saya Rini Wulandari. Saya dari kelompok 2. Saya akan meneruskan dari peran dan fungsi rukun Islam dalam pembentukan kepribadian Muslim. Yaitu, saya akan meneruskan yang C. Sholat sebagai latihan jiwa raga pembentuk kepribadian manusia. Jiwa orang telah fasih dengan latihan tingkah pertama, maka latihan berikutnya ditingkatkan dengan melibatkan anggota badan. Apa yang diucapkan diikuti dengan penguatan gerakan simbolik. D. Zakat sebagai latihan kepemilikan materi. Setiap orang butuh harta benda dan materi, tetapi seringkali kecintaan ini meliputi atau melampaui batas sehingga harta dan sesungguhnya merupakan sarana hidup berupa menjadi tujuan hidup yang berdampak. Manusia menjadi mengutamakan harta dalam segala aspek. F. Haji sebagai latihan paripurna pembentukan kepribadian manusia. Ibadah haji dikatakan merupakan kesempurnaan Islam dalam cara syariah, dikatakan wajib sekali seumur hidup. Ini mengandung makna bahwa jiwa latihan ini dilakukan secara benar, sekali saja. Bekas pengalaman yang didapatkan akan mampu membimbing manusia seumur hidupnya. Sebab latihan ini melibatkan 4 latihan secara serentak dilakukan bersama-sama dalam satu ritual ibadah haji dengan setting, situasi, dan kondisi mendekati alam hakikat di mana apa yang menjadi janji Allah diwujudkan secara nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Anggraini dari kelompok 2. Di sini saya akan menerangkan tentang tantangan masyarakat dalam menghadapi era sekarang ini. Masyarakat di era global ini menghadapi berbagai permasalahan. Yang pertama, krisis moral. Krisis moral ini diakibatkan oleh adanya acara-acara di media elektronika dan media massa lainnya
yang menyuguhkan pergaulan bebas, seks bebas, dan lain-lain. Hal ini berakibat pada perbuatan negatif generasi muda seperti tawuran, pemerkosaan, hamil di luar nikah, bahkan pembunuhan, serta membuat generasi muda ini memalas belajar dan tidak mempunyai integritas serta akhlak yang baik. Yang kedua, krisis kepribadian. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyuguhkan kemudahan, kenikmatan, kemewahan akan menggoda kepribadian seseorang. Nilai kejujuran, kesederhanaan, kesopanan, dan kepedulian sosial akan mudah terkikis. Untuk itu, sangat mutlak dibutuhkan bekal pendidikan agama agar kelak dewasa tidak menjadi manusia yang berkepribadian rendah, mudah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan kejahatan intelektual, merusak alam untuk kepentingan pribadi, menyerang kelompok yang tidak sepaham. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Dalam masyarakat saat ini dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang sangat maju. Perkembangan ini memudahkan anak muda sekarang untuk bebas dalam mengakses pengetahuan atau informasi yang ada di dalam masyarakat. Dengan perkembangan ini, para masyarakat khususnya anak remaja sangat mudah terpengaruh dengan informasi yang ada. Jika mereka tidak bijak dalam menerima informasi, maka masyarakat akan menjadi mudah terjerumus dalam kemudorotan. Pentingnya masyarakat khususnya orang tua dalam membimbing anak dalam bijak bermedia sosial. Juga sangat pentingnya pondasi Islam yang kuat sejak dini dalam masyarakat. Ini akan mudah jika dimulai dari rumah. Orang tua mengenalkan dan memahamkan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Sebagai contoh, anak diajarkan dan diberikan pemahaman pentingnya berpuasa agar paham bagaimana menahan hawa nafsu dengan kecenderungan berbuat keburukan. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk rekan-rekan, kami tunggu pertanyaannya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.